Gua bukan tukang dagelan. Ya bukti-bukti, memaparkan ya. Memaparkan. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maksud kawan kita ini adalah hal memang ada beberapa video langsung dari PN Surakarta dan tulisan mungkin ya. Saya menyatakan bahwa saya yang meriksa, betul. Kebetulan itu ketua timnya senior kita Egy Sujana. Ya, saya anak buahnya, kebetulan ya diperintahin yang meriksa bukti-bukti daripada jaksa. Nah, saya lihatlah itu. Saya lihat kok ejaan di sini ada yang tahu ejaan baru, ejaan lama ya. DJ itu. Misal tulisan Cina itu TJ. TJI Cina. Nah, Cina jahat misalnya ya, ini misal TJINA DJ AHT gitu loh ya, tuh Cina jahat itu. Ini contoh nih ya, analogi aja. Nah, kebetulan saya lihat kok tahun 60 nama Pak Jokowi itu Jokowi, J yang sekarang ini. Nah, itu kalau dulu J itu IE. Jokowi jadinya. Nah, perbandingannya teman-temannya yang nama Joko semuanya pakai DJ. Nah, itu keanehan sama saya. Bisa diklarifikasi sama kepala sekolahnya SD, SMP, SMA, silakan. Dan sekarang kita bisa lihat kok buktinya ya kan, namanya J ya. Y ya, D. Enggak pakai D. Itu udah terbukti. Terus warna catatan itu warnanya hitam, teman-temannya sekelas. Dia biru, makanya ada yang aneh nih. Iya kan? Terus ada catatan yang mengenai alamat, nama orang tua, semua hilang lembarannya. Teman-temannya enggak. Sampai Bang Egy itu bilang Jokowi nggak punya ijazah, itu ekstrim sama saya. Bagi saya itu ekstrim. Karena apa? Nggak mungkin lah Jokowi nggak punya ijazah. Ya, dia bisa baca, tulis, sampai saya ngomong tuh di beberapa kali video, pernah di depan LP Surakarta ada Pak Muslim Arbi juga tuh yang nemenin kami di sana. Saya bilang paling enggak Bang SMA lulus. Karena apa? Ya nggak mungkin lah nggak lulus. Cuma memang ada misteri. Kenapa begitu? Yang tadi saya sebutkan itu. Nah, rupanya terus kita berjuang seperti yang Pak ini sampaikan ini, Pak Riza Padilla. Kebetulan beliau juga prinsipal dengan Pak Muslim Arbi. Ada lagi dua itu Atta Taliwang, Taufik Bahodin, satu lagi Bambang Tri langsung. Kami yang minta nih. Ya Pak ini ya, Pak Muslim Arbi. Kita langsung tuh. Kalau nggak salah hari itu hari Sabtu atau Minggu. Pokoknya tutup sore lagi. Harus masuk Selasa Kamis, kami datang. Bang Egy udah ngomong, DHL pokoknya harus masuk ya, siap Bang. Nah, akhirnya kita ribut lah, tarik urat, karena itu bukan jam ini. Akhirnya alhamdulillah masuk. Teken sama Bang Tri. Diteken. Jadi pertama justru Bang Tri karena yang lebih sulit kan jauh. Sekarang kabarnya udah dipindahin nih selnya nih. Di daerah bukan di Surakarta lagi, daerah mana Pak Muslim? Apa itu ke Klaten? Klaten, ya. Nah, kembali lagi kepada persoalan ini. Jadi kita semua rata-rata di sini nih yakin. Bahkan bukan kita aja yakin. Alumnus daripada UGM sendiri juga yakin. Bahkan dia bilang 1 miliar ya, 100 miliar persen. Pak Jokowi, Pak Prabowo tolong ini. Ini bukan masalah hal yang sepele. Ini presiden membohongi rakyatnya 280 juta. Pantas dia bilang dulu, kita nggak perlu ijazah, yang penting skill, kemampuan. Ini dia nggak punya ijazah. Teori itu dapatnya dari mana? Dari sekolah. Baru terapkan lagi. Presiden itu nggak pantas ngomong begitu. Sekolah nggak penting. Sekolah penting, skill penting. Itu namanya orang pinter. Pak Jokowi kurang pinter. Jadi begitu. Ini rektor juga nih, intelektual. Ini tanda kutip nih, intelektual pelacur. Masa? Enggak periksa, enggak apa.
Ini diam lagi nih. Ada kan ada politik, ya kan, berpolitik pelacur. Ini intelektual pelacur. Ini tanda kutip nih, sarkastik nih. Nah, saya jabarkan. Kenapa nyebut itu? Saya bisa jelaskan. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali. Nah, sedangkan dalam teori ada disebut teori mala in se. Setiap kejahatan itu ya kejahatan. Sampai kapanpun kejahatan. Harus ada penyelesaiannya, finishnya. Itulah kepastian hukum. Apa itu kepastian hukum? Fungsi hukum. Manfaat. Apa manfaatnya? Efek jerah supaya nggak ada pemimpin bejat kayak begini lagi. Gitu loh. Betul ya? Betul. Nah, terus apa lagi? Keadilan, ya adil lah. Masa profesor, doktor, jenderal, ya waktu dia presiden masa di bawah dia, itu kan nggak proporsional, nggak adil, ya kan? Ibarat kaos kaki dipakainya di kepala, sepatu dipakainya di pundak, itu nggak proporsional, nggak adil. Kaki ada di bawah, kayak gitu. Nah, jadi fungsi hukum adalah untuk tadi ya, kepastian, manfaat, utilitas, keadilan, gerechtigkeit atau justice ya. Nah, ini nggak ditemuin. Nah, sementara tadi kebenaran dalam rangka perdata kita cari itu kebenaran formil. Nih maaf nih, Otto harusnya kalau ada dia tunjukin, kita menang juga ikhlas ya, karena itu adalah bukti. Kebenaran putusan perdata itu dicari adalah dari kebenaran formil, bukan material. Kita minta, bahkan kita siap cabut ya, case close kalau dia tunjukkan, tapi itu nggak mau. Saya nggak yakin tuh megang, karena apa? Jokowi takut, dengan Pak Otto pun dia takut. Kapan-kapan, Pak Otto kan orang penegak hukum, intelektual, wamen lagi. Pasti kapan-kapan kan, nggak benar ini, yang benar, tidak. Dia takut Jokowi itu sama Pak Otto, nggak mungkin Pak Otto dikasih lihat, nggak mungkin. Apalagi ini udah ada ini, dari Raymond Sianipar, 1 miliar %. Ya, 100 miliar %. Nah, kalau kami udah ngomong dari dulu, palsu nih Jokowi, saya yakin. Logikanya aja secara psikologis, ketika wartawan nanyakan, gimana Pak Jokowi itu tentang tulisan itu dari Bambang Tri? Nah, katanya itu nggak ilmiah. Itu nggak masuk akal. Masa diri kita ini diri kita lagi disampaikan bahwa kita palsu. Masa katanya itu tulisan nggak ilmiah? Jadi kalau ilmiah palsu gitu, udah nggak nyambung. Udah saya yakin itu. Nah, terus kenapa dia nggak serius? Ya, laporin dong. Iya kan, kalau terus laporkan demi nama baik alma mater saya, nggak peduli dia, karena dia bukan alumnus dari situ. Akademi juga begitu. Kenapa? Dia nggak lapor, cuma pakai di paha rektor itu. Profesor dungu itu, masa gitu bisa ngelihat begitu? Bukan itu caranya, nggak etis. Ke dewan, perlihatkan, atau datang ke EG, emang kenapa? Kita aktivis murni kok. Punya nama profesor, jangan pintaran dia dari rektor yang ada sekarang ini. Jangan ya. Ini Pak Muslim semua intelektual, kenapa? Kita yang gugat kalau pengen baik-baik datang. Ini Bu Kurnia, ini jago orasi nih. Kata Pak Amin apa nih? Sri Kandi Muslim dalam perjuangan. Saya juga ikut senang karena saya yang ngorbitin beliau. Ini saya depan orangnya saya ngomong. Nah, jadi begitu ya. Rektor nggak apa-apa ke kita, masa di paha begini. Wartawan juga nggak bisa ngelihat nih. Nih aslinya tentu Pak Jokowi. Itu omongan apa itu? On. Kalau Bang Egy bilang on. Kasih lihat dong. Buku wisuda. Saya ini wisuda swasta lagi. Bisa punya buku wisuda sefakultas, se-universitas. Apalagi akademi universitas negeri, taktikal ya punya dia sendiri, ibaratnya sama pemerintah. Pasti nggak ada tuh foto Jokowi itu. Kalau ada lab, ijazah kalau ada lab, pasti ketahui tekanannya itu, umur stempel, umur tanda tangan, ketahuan. Dia takut, maka dia nggak berani ngelapor. Kalau lapor kita bilang, ini kan bisa dilaporin kan, sama-sama nggak serius. Itu saya membuka wacana kepada masyarakat ini. Nah, nanti bagaimana caranya, kenapa
masyarakat ini udah tertiger ini urusan ini nih, urusannya Bu Kurnia nanti kita kasih kesempatannya. Ya. Nah, dia yang galak nih dia pusing juga nih. Nah, diskusi pusing kok pada diam aja nih katanya. Coba noprokin ya kan. Kadang-kadang terus Bang, terus Bu. Ya kan? Kita dukung. Ini orangnya parah ya. Padahal aja apa Bu Menu sama teman-temannya itu udah turun panas-panas semua. Cuma jawabnya kayak topeng monyet ya, diteprokin, ayo terus kami dukung. Ada juga kita yang ngomong ke dia, kita dukung. Ada lagi ya, kasihan tuh ulama, dampingi jangan sendirian. Jangan-jangan dia nulisnya dari WC tuh. Hah? Kan bisa kan dari WC kan? Dari jamban. Kurang ajar itu. Nah, mudah-mudahan nggak ada di kita sini. Tapi kenapa begitu nanti urusan bukurnya itu. Jadi tadi gitu, teori Mala NC untuk membuktikan Jokowi itu salah. Oke, 12 tahun udah lewat. Tapi akibat itu, rentetannya itu, ketidakberesan itu banyak cacat. Makar, saya disebut makarnya ada pendapat hukum belum ada yang ngomong makar. Saya makar. 190 tahun PSN itu makar itu, kedaulatan negara, laut dijual nggak boleh. Saya baru sendiri ngomong makar. Belum lagi nih, nepotisme udah ketahuan lah anaknya, ya kan, iparnya, disobedient, ya kan, harusnya dia mencegah, menyuruh, melarang, dia diam aja. Itu 421 kena. Ini nepotisme lagi nih, ini 6 kali lipat dari disobedient. Dari disobedient ini 6 kali lipat hukumannya ada di Undang-Undang Anti KKN, Undang-Undang 28 tahun 99. Penyelenggara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Ya kan? Dan ini udah berat. Maka kalau saya bilang, saya ngomong udah di orasi, di mana, di tulisan. Ya kan, semua udah saya sampaikan. Itu kalau hitungan hukumnya 3 kali seumur hidup mati, Jokowi ini dihukum. Hidup lagi mati. Ini saking lamanya. Atau lebih baik eksekusi aja suruh mati. Kan nggak mungkin dihukum sampai gimana cara ngidupin orang, ya kan? Nah, dari rekan kita pejuang senior juga Abdullah Yamawah, cuma kalau saya umum semua pidana, kalau dia cuma hanya dari tipikor 72 tahun Jokowi itu pantasnya dihukum dari tipikor. Makanya saya bilang bisa mati, bisa 3 kali seumur hidup, karena saya dari beberapa domain hukum ya. Itu kan tipikor, pidana khusus. Saya dari makarnya tadi, nepotismenya ya, pidana umum. Lain banyak lah itu. Udah nggak benar itu. Nah, jadi pemerintah ini bagaimana nantinya ya kawan-kawan lah, coba kasih solusi. Demikian cukup secara saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.